bertemu kembali dalam sesi Cahaya Quran untuk hari ini, Sabtu tanggal 5 Februari tahun 2020. Sebelum kita mulai sesinya, kita berdoa dulu bersama-sama. Apakah ada yang mau memimpin doanya dari kalian? Teman-teman, sebelum belajar, mari kita Ya, silakan kalau misalkan. berdoa. Dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna duha'uka wal baha'uka wal jamaluka wal quwwatuka wal qudratuka wal ismatuka. Allahumma in kana rizqi fi samai fa'anzilhu wa in kana fil ardi fa'akhrijhu wa in kana fayassirhu wa in kana haraman fatahirhu wa in kana wa'idan fatahirhu bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika atini man a'taita fi ibadika sholihin. Alhamdulillah, makasih anak-anak sekalian. Rahim.
hadis yang akan kita bahas hari ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh cari hadisnya ketemunya bukan di At-Tirmizi tapi di Musnad Ahmad ya. Mungkin berbeda kitab yang dirujuk. Ada di antara kalian yang bisa membaca atau kita baca bersama ya. Nah, Putus. Oh, putus-putus ya. Putus. Maaf, ternyata ini koneksi Bapaknya kurang stabil ya, mohon maaf ya. Ya. Bapak share screen lagi. Ini adalah hadis yang akan kita bahas pada pagi hari ini. An Abdillah ibni Abbas radhiyallahu an anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala naha ayyutanaffasa fil ina'i aw yunfakha fi radhiyallahu anhum, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bernafas dari wadah air minum inai auyan fakhofi atau meniup air di dalamnya. Banyak hadis-hadis yang serupa dengan ini, dengan teks yang berbeda dan dari riwayat yang berbeda. Namun pada dasarnya mengatakan hal yang kurang lebih sama ya, larangan bagi kita untuk meniup makanan yang panas. Nah, mungkin sebelum dilanjutkan, Bapak mau tanya dulu, kalau menurut kalian kira-kira apa ibroh atau pelajaran dari hadis ini? Silakan. Siapa yang mau menyampaikan pendapat? Sering nggak kita melakukan hal tersebut? Oh, ada minuman panas nih. Biasa ya, enak ya minum teh atau kopi panas, terus kemudian kita meniupnya gitu. Nah, ternyata ada hadis yang mengatakan bahwa Rasulullah melarang hal tersebut. Walaupun sebagian ulama mengatakan bahwa sifat pelarangannya bukan pengharaman ya, jadi tidak membuat kemudian jadi haram ketika sudah kita tiup gitu. Tapi lebih ke makruh, sesuatu yang tidak disukai, sesuatu. Walaupun di sisi yang lain ada ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa jika Nabi melarang maka kita harus mengikuti gitu ya. Jika Nabi menyuruh maka kita harus mengikuti, jika Nabi melarang maka kita harus menjauhi. Nah, namun hukum dari meniup makanan ini adalah Bapak mau dengar pendapat dari kalian, kira-kira apa pelajaran atau hikmah di balik larangan meniup air minum ini? Silakan, siapa yang mau menyampaikan pendapat?
Kalau makanan atau minuman yang ditiup, nanti kuman-kuman yang ada di mulut kita pindah ke makanan gitu. Ya, betul. Siapa ini yang menjawab? Wulan ya? Ya, Ya, makasih Wulan. Alhamdulillah. Betul, betul. Itu salah satu hal eh, yang mendasari ya kenapa Rasulullah mengatakan hal ini. Ada yang lain? Siapa yang punya pandangan lain? tidak ada. Baik, tidak ada. Jadi kalau misalkan dari sisi kesehatan ya, kalau dari sisi kesehatan ada yang mengatakan bahwa meniup makanan itu membuat virus, bakteri atau kuman yang ada di dalam mulut jadi berpindah ya dari yang tadinya di mulut terus kemudian masuk ke makanan dan bereaksi dengan makanan tersebut sehingga menjadi tidak sehat. Ada juga yang mengatakan bahwa saat kita meniupkan nafas, menghembuskan nafas, maka yang keluar itu adalah CO2 dan CO ya gitu. CO2 itu karbon monoksida, karbon dioksida, kalau CO itu karbon monoksida, dan bertemu dengan makanan atau minuman yang panas yang ada uapnya H2O itu menjadi kandungan asam gitu ya. Nah, selain alasan-alasan kesehatan tersebut, sebetulnya ada yang lebih penting lagi menurut Bapak ya. Kenapa ada sunnah yang mengajarkan kita untuk tidak meniup makanan, yaitu kira-kira apa? Yaitu pendidikan buat kita agar menjadi orang yang sabar ya. Jadi yang lebih penting dari masalah kesehatannya ya, bahwa misalkan meniup makanan itu tidak baik secara kesehatan, yang lebih penting lagi adalah bagaimana agar kita belajar sabar. Terkadang kita tidak bisa menahan diri dari apa yang kita inginkan ya gitu. Wah, ini minuman enak sekali ya gitu. Nah, karena enak ingin langsung diminum dengan segera gitu. Nah, justru di situ kita berlatih untuk bersabar ya. Gitu. Malah dalam konteks ini ada hadis-hadis yang mengatakan bahwa Rasulullah mengatakan keberkahan ada pada makanan yang sudah dingin gitu, ada pada minuman yang sudah dingin. Jadi selain Rasulullah melarang, selain Nabi melarang kita untuk menghirup udara atau bernafas dari wadah air minum atau meniup makanan yang atau minuman yang panas, beliau juga mengatakan adanya keberkahan dari makanan yang sudah dingin. Nah, bukan berarti kemudian kita tidak boleh makan makanan yang hangat ya gitu. Kalau misalkan itu adalah sesuatu yang membangkitkan selera, misalkan agar kita semakin bersyukur saat menikmati makanan gitu. Atau misalkan karena alasan lain, bisa jadi karena alasan kesehatan ya, menghirup udara dari obat herbal misalkan ya gitu, dibolehkan. Tapi yang lebih penting lagi ketika Rasulullah mengatakan bahwa ada keberkahan pada makanan atau minuman yang dingin, itu adalah bagaimana agar kita tuh bersabar terhadap sesuatu yang kita inginkan ya. Jadi jangan misalkan makanan baru datang masih panas-panas langsung kita ambil langsung. Rasulullah melarang kita untuk meniup-niupnya gitu ya. Jadi kalau misalkan ditiup-tiup itu kan artinya mau diburu-buru agar segera cepat dingin dan kemudian bisa segera kita makan. Nah, justru keberkahan itu ada saat kita melakukan sesuatu pada waktunya, pada masa yang tepat, tidak melakukan sesuatu yang terburu-buru
terburu-buru atau dipercepat. Tentang bersabar ini ada hadis yang mengatakan, diriwayatkan dari Al-Bukhari, bahwa barang siapa yang berusaha untuk menjaga diri, maka Allah akan menjaganya. Barang siapa yang berusaha merasa cukup, maka Allah akan mencukupinya. Dan barang siapa yang berusaha bersabar, maka Allah akan menjadikannya bisa bersabar. Dan tidak ada seorang pun yang dianugerahi sesuatu yang melebihi kesabaran. Jadi maksudnya, kalau memang kita ingin untuk menjadi seorang yang sabar, kita harus berusaha, ya gitu. Ini justru hal yang sebentar ya, laptop Bapak mau habis baterai. Sebentar. Jadi kadang orang menganggap sabar itu sesuatu yang pasif ya gitu, menahan. Oh, sabar ya, sabar gitu. Menahan diri gitu ya. Tapi justru di hadis ini dikatakan bahwa kita harus berusaha untuk menjadi seorang yang bersabar ya. Jadi menahan diri, ya, sabar itu menahan diri atas sesuatu yang kita inginkan dan bertahan atas sesuatu yang tidak kita inginkan. Jadi kadang misalkan Allah menempatkan kita pada situasi yang tidak kita inginkan, tapi Allah yang Maha tahu bahwa itu adalah hal yang baik buat kita. Maka ketika kita bersabar atas sesuatu yang tidak kita inginkan, saat kita bertahan ya atas sesuatu yang tidak kita inginkan, itu artinya bersabar. Nah, bersabar ini Allah katakan tidak ada sesuatu yang diberi anugerah yang melebihi kesabaran. Jadi anugerah yang terbaik buat seseorang, buat kita, itu tidak lain dari kesabaran. Kalau seseorang sudah diberi kesabaran, itu sudah mendapatkan sesuatu hal yang sangat besar. Nah, mungkin kita sudah hafal, dan kalau belum harus menghafalkan ya, ayat tentang sabar. Ada yang ingat nggak? Satu ayat tentang sabar yang kalian ingat apa? Coba. Ada? Harus cepat nih, biar Bapak yakin. Oh nih kalian hafal nih ayat tentang sabar. Apa? Biasanya dibaca di awal surat. Ada yang ingat? Silakan. Ada yang ingat tidak? Tidak. Oke, kalau tidak langsung aja masuk di surat Al-Baqarah ayat 45, dikatakan wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Katakan bahwa jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Jadi kita diperintahkan untuk menjadikan sabar dan sholat sebagai penolong kita dalam setiap masalah, dalam setiap keadaan. Ada masalah, kita harus sabar. Ada masalah berat sedikit, kita sholat ya. Agar pertolongan Allah turun dengan kesabaran dan sholat kita. Di ayat lain dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin. Jadi kurang lebih sama ya. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah berserta orang-orang yang sabar. Nah, ada hal yang menarik ini di surat Al-Baqarah juga di ayat 177, Bapak langsung
karena waktu ya, keterbatasan waktu, Bapak langsung ke terjemahannya saja. Dan bukanlah kebajikan itu menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat, tetapi kebajikan itu ialah orang-orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, dan untuk orang-orang yang menempati janji apabila berjanji, dan orang yang bersabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Jadi dikatakan di ayat ini, was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wal hinal ba's ulaika alladzina shadaku wa ulaika humul muttaqun. Jadi anak-anak sekalian, salah satu tanda seorang itu sodik, seorang itu sidik ya, sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq. Nah, kalau Abu Bakar As-Siddiq, sodiknya double, As-Siddiq gitu ya. Itu salah satu tandanya adalah orang-orang yang bersabar dalam al-ba'as ya, kemelaratan, wadoro dalam kesulitan, dalam penderitaan, wahinal ba'as ya, di terjemahannya, dan pada masa peperangan, pada masa sulit. Kalau misalkan kita tidak bersabar, tidak bertakwa, maka pertolongan Allah tidak akan turun. Jadi dikatakan di ayat lain di surat Ali Imran ayat 124 dan 125 dikatakan, irtaqulu lil mu'minina alai yakfiakum ayyumiddakum manal malaikati munzalin bala yang tasbiru wa tataku wa ya'tukum min faurihim hadza yumdidkum rabbukum bi khamsati alf minal malaikati musawwimin. Jadi dikatakan, ingatlah ketika engkau Nabi Muhammad maksudnya mengatakan kepada orang-orang beriman, apakah tidak cukup bagimu bahwa Allah membantu kamu dengan 3.000 malaikat yang diturunkan dari langit. Ini pada saat peristiwa perang Badar ya. Gitu. Mereka mengatakan cukup, dan jika kamu bersabar dan bertakwa, ketika mereka datang menyerang kamu dengan tiba-tiba, niscaya Allah menolongmu dengan 5.000 malaikat yang memakai tanda. Jadi ini ada prasyarat ya, gitu. Ada prasyarat agar kita mendapatkan pertolongan Allah, yaitu dengan bersabar dan bertakwa. Baik anak-anak, mungkin itu dulu ya untuk pagi ini. Nanti di minggu depan kita sedikit review lagi tentang hal ini. Dari Bapak sudah cukup dulu. Jika ada pertanyaan silahkan sebelum kita tutup. Saya mau bertanya. Boleh, silakan. Itu yang tadi hadis Al-Imran, surah Al-Imran. Surat. Ya. Tadi nge-lag aja. Apa pertanyaannya? Maaf, kurang jelas. Pertanyaannya itu tadi yang mengirimkan 5.000 malaikat dan yang memakai tanda, itu memakai tanda apa? Yang dimaksud memakai tanda.
Oh ya, baik. Kalau begitu, ini pertanyaannya sesuatu yang Bapak belum tahu, jadi nanti disimpan dulu aja ya jawabannya ya. Terima kasih untuk pertanyaannya. Insya Allah nanti Bapak jawab di pertemuan berikutnya ya. Bapak minta izin untuk mencari jawabannya juga. Baik, siapa yang nanya? Nikmah ya? Aurel. Oh, Aurel, baik. Makasih ya Aurel. Nanti insya Allah Bapak jawab di pertemuan berikutnya ya. Untuk pagi ini karena waktu sudah habis, kita cukupkan. Kita sama-sama membaca istighfar dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bapak cukupkan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hanafi. Sama-sama anak-anak, terima kasih.